Yo, oke guys, kali ini kita akan melanjutkan sebuah spoiler PTTH episode 100 part 2, di mana episode sebelumnya Soyan memasuki terowongan itu dan melihat semacam cahaya keabu-abuan gelap bercampur dengan cairan merah menemui ruangan yang terdapat di ujung terowongan. Soyan paham bahkan cahaya abu-abu itu adalah racun api yang sangat berbahaya. Untungnya api teratai api terus mengisolasi tubuhnya dari racun api, sehingga oke, jangan lama-lama lagi kita menunggu, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Ketika gelombang pertama cairan merah memasuki tubuh Soyan, tuan muda keluarga Xiao itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar, merasakan betapa kaya dan murni energi yang memasuki tubuhnya, di mana Soyan mampu merasakan dalam 1 detik menyerap cairan ini setara dengan energi yang dia serap dalam 5 hari kultivasi biasa. Memang benar apa yang dikatakan Jinsi, energi di tempat ini adalah tonik yang luar biasa kuat, namun hanya dapat dimiliki setelah dipisahkan dengan racun api yang melekat dengannya. Dan Soyan wajib bersyukur karena tanpa bantuan api teratai hati dia tidak mungkin bisa melakukannya dengan mudah. Seperti ini warna hijau giok samar-samar terlihat di dalam kolam darah, di mana beberapa waktu setelah terlalu, seperti pasir di antara jari-jari Soyan dan tanpa terasa, 2 hari telah berlalu. Sejak ketua gerbang Xiao itu memasuki kondisi pelatihannya. Sementara pelatihan yang tenang ini berlanjut dari waktu ke waktu, rambut hitam Soyan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Karena dalam sekejap mata hampir 10 hari berlalu, Soyan telah berada di kolam darah ini. Aura Soyan telah berkembang menjadi jauh lebih kuat, namun masih belum dapat menembus penghalang dozong seperti yang diharapkan. Namun meskipun Soyan belum bisa menerobos ranah dozong, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu mampu merasakan jika energi merah ini memperkuat jiwanya, termasuk juga avatar tubuh ilusi 3000 petir, dan secara perlahan turut menyerap energi liar di sekitarnya. Soyan mampu merasakan jika avatar rohnya ini telah berevolusi sehingga memiliki potensi besar menuju tahap peralihan, di mana kalau Ventian sampai mendengar hal ini, orang tua itu pasti akan menganjing-anjing sepenuh perasaan karena sang pemimpin pavilion petir angin utara itu membutuhkan 5 lebih dari tahun untuk membuat avatar tubuh ilusinya ada di tahap peralihan. Dan kalau Soyan mampu menembus ranah dozong seperti yang dikatakan Jinsi, Soyan pasti bisa memberikan perlawanan yang kepada Ventian, juga meningkatkan peluangnya untuk menyempurnakan pil tingkat 7, sehingga memungkinkannya memasuki peringkat 10 besar dalam pertemuan menara pil. Waktu berlalu sangat cepat di dalam kolam darah dan Soyan berharap memasuki kondisi yang sama, sekali tidak peduli dengan dunia di sekitarnya. Dan sementara Soyan tenggelam dalam pelatihannya sudah 2 bulan setengah berlalu. Dua mbak-mbak Jinsi Jingsu merasa cukup ketar-ketir khawatir jika Soyan tidak mampu mempertahankan diri dari racun api pegunungan mata surga. Secara bertahap juga menjadi tenang setelah para ahli muda hanya berlatih selama kurang lebih 5 hari dan berpamitan untuk meninggalkan gunung mata surga. Nalan Yanran bahkan hanya mampu bertahan selama 3 hari di dalam kolam darah, dan setelah menunggu Soyan hampir 2 bulan, namun tidak ada kabar nona muda keluarga Nalan itu pun turut memutuskan untuk meninggalkan gunung. Setelah merenung sebentar, Jinsi akhirnya menggertakkan giginya dan memutuskan untuk ikut memasuki kolam darah. Apabila sampai hari ini berakhir dan Soyan pun belum juga keluar, bagaimanapun dia masih membutuhkan bantuan pemuda itu untuk mengeluarkan racun api. Dan oleh karena itulah, Jinsi tidak bisa mengambil resiko untuk membiarkan terjadi sesuatu yang buruk kepada Soyan. Namun saat Jinsi sudah menempatkan niat untuk menjemput Soyan, seluruh gunung tiba-tiba bergetar hebat dan pusaran air yang berukuran beberapa puluh kaki muncul di tengah kolam darah. Fluktuasi energi dalam sekitar gunung juga menjadi semakin intens, sehingga menciptakan pilar berwarna-warni yang tak menghitung jumlahnya jatuh dari langit. Di saat yang sama muncul aura luar biasa agung dalam kolam darah, di mana aura ini tidak lain dan tidak bukan merupakan aura seorang elit dozong. Jinsi dan Jinsu hanya bisa membelakang matanya, tidak menyangka ada orang yang bisa benar-benar menerobos ranah dozong dengan bantuan kolam darah. Belum sampai
Belum sampai keterkejutan dua dozong ini berakhir, pilar air kolam menjebur ke segala arah, disusul dengan lolongan dari kasar kolam darah yang menembus permukaan air, dan sesosok manusia yang lesan ke awan seperti membawa doki yang perkasa. Ketika mencapai titik ketinggiannya, pilar air itu runtuh, menunjukkan sesosok pemuda berjubah hitam yang tidak lain dan tidak bukan adalah Soyan, berdiri di atas udara kosong dengan aura agung menyebar dari tubuhnya, seperti pedang yang bisa membelah langit. Rintihan penuh rasa kagum, hormat, dan iri menyebar di seluruh pegunungan. Atas keberhasilan Gunung Mata Surga melahirkan elit tingkat tinggi baru sekaligus juga menjadi permulaan dari pertulangan Soyan. Soyan sebagai seorang leluhur dozong yang mengguncang dunia. Sosok tegap Soyan masih menggantung di langit dengan aura keagungan yang cukup untuk membuat seisi pegunungan Mata Surga bergetar. Dozong adalah ranah di mana seorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di benua Doki, dan mencapai semacam ini pada usia 20 tahunan. Awal layaknya Soyan adalah sesuatu yang tidak bisa diimpikan semua orang dalam sekejap. Seluruh pegunungan Mata Surga menjadi sunyi senyap dan hanya suara tetesan hujan jatuh di daun pohon dan terdengar menggema di seluruh pegunungan. Yang membuat Jinsi dan Jinsu agak kebingungan adalah Soyan masih menggantung di udara tanpa bergerak sama sekali. Dalam beberapa waktu kemudian seperti menjadi patung dewa yang agung dan tak sesentuh. Mata Soyan tertutup rapat sebelum bergetar ketika segel api di dahinya memancarkan cahaya terang dan menariknya masuk ke dalam jejak spiritual yang ditinggalkan Abayolo. Persis dengan apa yang dia alami ketika pertama kali menembus Ranah Dozong. Bayangan jejak spiritual yang ketika Soyan menembus Ranah Dozong tampak kabur dan lemah, dalam sekarang terlihat jauh lebih jelas. Terowongan api yang muncul di hadapannya, dan tanpa ragu-ragu Soyan segera memasukinya sambil terus memfokuskan kekuatan spiritualnya sendiri. Ketika Soyan menembus Ranah Donghuang tanpa kabur dan lemah, dalam sekarang terlihat jauh lebih jelas. Terowongan api yang muncul di hadapannya, dan tanpa ragu-ragu Soyan segera memasukinya sambil terus memfokuskan kekuatan spiritualnya sendiri. Sepersekian detik setelah melewati terowongan api, Soyan pun sekali lagi melihat aula gelap besar tempat Abayolo ditahan, dan segera menyapu ke seluruh aula untuk mencari di mana Yaulau berada. Yang membuat Soyan cukup bingung adalah dia tidak melihat satu pun penjaga yang ada di dalam ruangan tempat Abayolo ditahan. Namun tuan muda ketiga keluarga Xiao itu juga tidak berani bertindak gegabah, karena dia yakin pasti Duzun yang sebelumnya dia lihat itu juga tengah mengawasinya, dan di sanalah Soyan melihat tubuh ilusi abadi dililit oleh rantai jiwa. Bahkan Soyan juga mampu melihat ada sesuatu yang secara samar-samar ditarik dalam tubuh Yaulau melalui rantai jiwa tersebut, membuat Soyan menderita perasaan campur aduk seperti kegembiraan dan kekhawatiran, serta rasa tidak berdaya yang tercampur menjadi satu. Soyan menatap Yaulau yang terus menjamkan matanya, lekat-lekat dan merasa sangat lega, merasakan kekuatan hidup Aba Yaulau masih ada, meskipun saat ini amatlah lemah. Nah, ketika Soyan mengamati Yaulau, itulah Aba Yaulau juga sepertinya merasakan sesuatu dan akhirnya membuka matanya untuk melihat bayangan samar-samar Soyan yang ada di hadapannya. Segera setelahnya, Yaulau menunjukkan tatapan bahagia dan bangga yang begitu lemah, membuat hati Soyan benar-benar terasa sakit saat dia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yaulau sambil meminta maaf. Meskipun Yaulau saat ini di penjara dan tidak bisa melakukan apa-apa dengan persepsi spiritualnya. Sebagai alkemis, tingkat Abayolo masih mampu melihat bayangan Soyan yang hanyalah seutas kekuatan spiritual. Dengan kemampuan itu, mengomunikasikan kekuatan spiritual sampai kepergian jauh. Seperti ini Yaulau yakin murid kebanggaannya itu telah menembus Ranah Dozong, dan hal itu membuat dirinya yang tua menjadi melakonis mata Aba tanpa lembab saat memuji Soyan atas keberhasilannya untuk sekali lagi mengatakan bahwa menjadikan Soyan sebagai murid adalah hal terbaik yang pernah dilakukan tulang-tulangnya.
Mata Soyang memerah saat berjanji bahwa dia pasti akan datang untuk menyelamatkan Abah Yawlau secepat mungkin. Namun sebelum sampai Yawlau menjawab, suara tua yang acuh tak acuh perlahan menggema di aula besar. Dan ketika Soyan berbalik, dia bisa melihat pria tua berpakaian ungu aneh yang dia yakini sebagai si Elin Dozon, penjaga Abah Yawlau. Penjaga Abah Yawlau ada di sana. Tetua aula jiwa itu tampak cukup terkejut melihat jejak spiritual kecil yang dia lihat sebelumnya itu telah berhasil mengaglomerasikan tubuh spiritual sampai bisa datang di tempat ini. Soyang meraung kepadanya dengan tatapan tajam yang menusuk jiwa hingga membuat si tetua aula jiwa terkekeh telah memahami jika kekuatan pemuda kecil ini tampaknya telah jauh meningkat. Namun betapa kekuatannya Soyan sudah meningkat sampai ke ranah Dozong, sekalipun pemuda itu masih belum memiliki kualifikasi untuk menyelamatkan Yao Chen. Dan hanya dengan satu hampasan kekuatan spiritualnya, ruang di sekitar Soyan segera pecah, hingga bayangannya pun menghilang tanpa jejak. Yolo di dalam kelas tercahaya tersenyum senang melihat muridnya sama sekali tidak takut terhadap elit Dozong. Cari pinjaman yang limitnya bisa sampai 50 juta, kira-kira? Dan menanyakan pendapat si tetua aula jiwa yang bernama Jin Xian itu tentang kemampuan muridnya. Ekspresi Jin Xian menjadi sedikit dingin ketika mendengar nada ejekan dalam perkataan Yawlau dan menyarankan alkemis terbaik di dunia itu untuk mengatur sikapnya, karena apabila ketua aula jiwa tidak menyukai keahlian alkemisnya yang luar biasa, pastilah Yawlau sudah dipindah alam. Berepisode-episode yang lalu, Jintian juga menyarankan Yolo segera menerima tawaran untuk bergabung dengan Aula Jiwa, hingga membuat raut ejekan muncul di wajah Yolo seolah perkataan warna biru. Jintian hanya bisa mengeleng-eleng kepala dan mengeluarkan nada mencemooh. Melihat Yawlau benar-benar percaya jika murid kecilnya itu akan berhasil sampai ke tempat ini dan menyelamatkan dirinya. Namun Yawlau hanya menanggapinya dengan senyuman, meminta Jintian untuk menunggu dengan sabar, karena muridnya ini sudah sering membuat kejutan sejak pertemuan mereka. Jintian dengan dingin tertawa dan menuruti permintaan Yawlau untuk menunggu Soyan. Jika si bocil Epep ini bisa bertahan di tengah pengejaran aula, oke. Sementara Abah Yawlau nongkrong sama Jintian, kita balik lagi yuk ke pegunungan surga, di mana Soyan telah membuka matanya yang dipenuhi niat membunuh dan sambil menatap cakrawala yang jauh. Tuan muda ketika keluarga Xiao itu berucap dengan suara yang dalam, meminta gurunya untuk menunggu sampai waktu Soyan menyelamatkannya tiba karena telah melihat keadaan Abah Yawlau. Ambisi Soyan untuk mencari Feng Xian menjadi semakin besar, karena hanya dengan bantuan elit Dozong itulah dia bisa menyelamatkan Abah Yawlau. Karena itulah Soyan juga harus segera memulai perjalanan ke pavilion petir angin untuk menemukan Feng Xian dalam pertemuan besar 4 pavilion. Ketika itulah Soyan melihat Jinsi dan Jinsu sekilas sebelum melangkah melalui udara kosong dan turun untuk menghampiri kedua pemimpin suku tikus penelan emas tersebut. Jinsi dan Jinsu langsung membengkuk penuh hormat ke arah Soyan dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya menembus ranah Dozong, dan jangan lupa juga traktirannya. Soyan pun turut melakukan hal yang sama dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan Jinsi, memberikan tempat pelatihan yang luar biasa hingga dirinya bisa merengkuh pencapaian ini. Yang membuat Soyan menjadi terkejut adalah informasi dari Jinsi bahwa dia telah berlatih lebih dari 2 bulan di dalam kolam darah, dan hal itu mengartikan bahwa waktu pertemuan besar 4 pavilion hanya tersisa kurang dari sebulan lagi. Dan karena itulah Soyan tidak mau membuang waktu lebih banyak dan berencana untuk segera menyingkirkan racun api di tubuh Jinsi sebelum memulai perjalanannya ke pavilion petir angin timur. Soyan segera mengansurkan list bahan obat yang dibutuhkan untuk mengusir racun api
dan meminta suku tikus penelan emas untuk mempersiapkannya. Jinsu segera pergi setelah menerima catatan bahan obat, sementara Jinsi menatap Soyan penuh harap dan berkata, jika pemuda kecil itu benar-benar mampu mengeluarkan racun api dari tubuhnya, maka suku tikus penelan emas pasti akan memperlakukan Soyan sebagai teman seumur hidup. Dengan jumlah anggota suku yang banyak, Jinsi yakin dia memiliki banyak informasi yang apabila Soyan membutuhkannya, Jinsi pasti akan memberikannya dengan senang hati. Soyan bergerak saat mendengar ini dan buru-buru menanyakan apakah Jinsi memiliki informasi tentang klan Gu. Tanpa diduga, dua kekuatan yang diucapkan Soyan itu langsung menyebabkan ekspresi Jinsi berubah seketika menanyakan apakah pemuda ini juga memiliki masalah dengan klan Gu. Soyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum membuat Jinsi menghela napas lega karena sama sekali bukan hal baik jika Soyan memiliki masalah dengan klan kuno di benua Doki ini, di mana bahkan dengan kekuatan mampu membuat aula jiwa menara pil bahkan 3 keluarga kuno di dunia bintang iblis takut kepadanya. Jinsi kemudian menjelaskan jika klan Gu ini dianggap sebagai klan manusia dari zaman kuno yang dikabarkan memiliki garis keturunan Dodi. Jinsi menunjukkan suara yang mengandung rasa hormat ketika menceritakan tentang klan Gu dan menjelaskan jika klan yang dimiliki garis keturunan Dodi kuno akan sangat mendiskriminasi orang luar untuk menjaga kemurnian garis keturunan. Soya mengangguk-angguk ketika mendengar penjelasan Jinsi. Mulai paham kenapa Sun Er terus memintanya berhati-hati dan tidak mencari gadis itu sebelum memiliki kekuatan yang cukup. Jinsi juga menjelaskan jika bagian timur daratan tengah yang sebenarnya adalah wilayah kekuasaan klan Gu hanya berisi para pengikutnya saja, sementara orang-orang klan Gu yang asli hampir seluruh tinggal di alam Gu, yaitu suatu dimensi asing yang dibangun oleh kekuatan para elit doseng yang memiliki klan Gu selama beberapa generasi. Soyan hanya bisa menghela napas pasrah mendengar menjelaskan Jinsi tentang betapa membagukannya klan Gu. Namun dia juga puas karena bisa mendapatkan begitu banyak informasi yang berhubungan dengan cinta pertamanya dengan Sun Er. Singkat cerita, sehari telah berlalu sejak Soyan keluar dari retretnya dan tanpa diduga-duga, Jinsu telah berhasil mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan racun api. Karena itulah Soyan juga tidak mau membuang waktu lagi dan segera memulai prosesnya. Ekstraksi racun dari dalam tubuh Jinsi duduk di dalam baskom kayu dan mendidih menutupi tubuhnya sampai ke leher api hijau Gio. Dengan cepat menggeliat di tangan Soyan dan enggan satu jentikan jarinya. Cairan obat jatuh ke dalam baskom membuat banyak gelombang merah menyala bergejolak di dalamnya. Ketika cairan obat memasuki baskom, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar ke seluruh tubuh Jinsi dan ekspresi detik setelah detesan cairan keabu-abuan perlahan merembes keluar dari hidung sang ketua tubuh tikus penelan emas. Jinsi dengan tubuh gemetar mendesis kesakitan saat cairan abu-abu merembes keluar dari hidungnya, sementara Soyan dengan ekspresi tenang menjatuhkan setitik api teratai hati ke dalam baskom hingga membuat suhu cairan berwarna merah api naik dengan cepat. Metode menggunakan es dan api untuk mengeluarkan racun ini berlanjut selama hampir 8 jam. Di mana karena racun api memang tersimpan terlalu dalam di dalam tubuh Jinsi, Soyan tidak dapat sepenuhnya menghapusnya dari akarnya. Dengan cairan obat, Jinsi harus merendam selama 2-3 jam setiap hari selama 2-3 bulan. Dan Soyan berani menjamin jika racun api di tubuh tetua tikus pendalaman itu akan hilang sama sekali. Jinsi dengan ungkapan terima kasih yang amat tulus membungkuk kepada Soyan karena memang dia pun bisa merasakan perubahan di tubuhnya setelah mendapatkan perawatan dari alkemis cilik membuat semangatnya kembali dan wajahnya berseri-seri. Singkat cerita, beberapa hari berlalu dan setelah Soyan menghabiskan lebih dari 10 jam untuk merawat Jinsi, ketua suku pendelan emas itu telah berubah menjadi sangat energi. Soyan yang sebelumnya diperlakukan seperti anak kecil dari entah berantah sekarang juga mendapatkan perlakuan hormat dan hangat dari seluruh suku.
bahkan membuat Jinsi merasa kehilangan karena pemuda itu mengungkapkan jika esok hari dia akan segera pergi dari pegunungan mata surga. Oke guys, mungkin segini aja lanjutan dari episode 142 nya, dan nantikan lagi episode 101 ya guys ya.